Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Jelita Triyanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 432210111112. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video narasi yang berjudul Konsep dan Tujuan Kebijakan Pemerintah mengenai otonomi daerah pada percepatan pembangunan serta masalah yang timbul akibat otonomi daerah. Video narasi ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada otonomi daerah. Negara Indonesia adalah negara kesatuan sebagai negara kepulauan yang terbagi menjadi daerah-daerah otonom dengan kondisi geografi dan potensi yang berbeda, tentunya dalam proses lajunya pertumbuhan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan serta kerjasama antar daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri, menurut aturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan pusat yang berlaku. Selanjutnya ada konsep pelaksanaan otonomi daerah yang terbagi menjadi 3, yaitu politik, administratif, dan ekonomi. Yang pertama itu politik. Hal yang ingin diwujudkan melalui politik yaitu upaya untuk mewujudkan demokrasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua ada administratif. Adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaruan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Yang ketiga ada ekonomi. Terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi. Kemudian tujuan otonomi daerah. Pada pasal 2 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara lebih lengkap. Tujuan otonomi daerah dijabarkan secara lengkap sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umum. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Kemudian ada prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman daerah. Yang kedua, harus meningkatkan kemandirian daerah otonomi serta di dalam kabupaten maupun tingkat kota dan tidak lagi di wilayah administratif. Yang ketiga, ada asas dekonsentrasi yang diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. Yang keempat, harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah serta anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya ada implementasi kebijakan otonomi daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah berimplikasi pada pembangunan daerah. Pembangunan daerah diharapkan dengan terwujudnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara serasi, profesional, dan berkelanjutan. Pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah pada daerah dalam rangka reposisi paradigma baru, pembangunan daerah yang berbasis kewilayahan, kemitraan pembangunan, dan lingkungan hidup dengan strategi. Yang pertama, mendorong dan memfasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, mengembangkan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah. Yang ketiga, mendorong terciptanya keselarasan dan keserasian pembangunan daerah. Yang terakhir, mengembangkan fasilitasi, penataan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada permasalahan dalam otonomi daerah. Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah, yang dimana dalam adanya eksploitasi pendapatan daerah ini menjadi salah satu konsekuensi otonomi daerah ini adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan
sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini, sebenarnya sudah muncul inherent risk, yang dimana resiko bawaan bahwa daerah ini melakukan upaya maksimalisasi bukan optimalisasi. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi ini merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut antara pola hubungan pemerintah nasional dan pemerintahan lokal. Desentralisasi sangat diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas. Penyelenggaraan pemerintahan sebagai wahana pendidikan politik daerah untuk memelihara kebutuhan negara kesatuan dan integrasi nasional untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dimulai dari daerah. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Terdapat dua penyebab utama mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama, pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius untuk memberikan hak otonominya kepada pemerintahan daerah. Dan yang kedua, desentralisasi telah menggelembung semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah, sehingga memunculkan statement kedaerahan yang sangat kuat. Yang keempat, ada kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksanaannya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam artian mentalitas dan integritas serta kapasitasnya baik. Lalu yang kelima, ada korupsi di daerah. Fenomena ini sudah sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan yang berkaitan dengan implementasi otonomi daerah, yaitu bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Pemberian fasilitas kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Lalu yang keenam itu adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Gejala ini cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak adanya hubungan hierarki antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga pemerintah kabupaten atau kota akan menganggap kedudukannya yang sama dan tidak taat pada pemerintahan provinsi. Selanjutnya, ada penyelesaian dari masalah otonomi daerah. Yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar wilayah daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan cara mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, melakukan pengawasan perdagar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang keempat, membatasi anggaran kampanye karena menurut penelitian tentang korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah akibat pemilihan umum yang berbiaya tinggi, sehingga menyebabkan daerah melakukan korupsi. Yang kelima, meningkatkan pengawasan pembangunan di daerah dengan memilih Menteri Dalam Negeri yang mampu mengawasi pembangunan di daerah. Yang keenam, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa
dan pariwisata yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian video narasi yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.